Halo guys, kembali lagi. Hari ini kita akan memulai kisah The Man from the Window 2. Jadi di serial, yaitu di serial 2 The Man from the Window ada dua serial. Jadi yang belum pernah aku kasih tahu, serial pertama itu adalah sebuah singkatan atau perjalanan yang telah kalian lalui setelah kalian melanjutkan The Man from the Window pertama. Tunggu ya guys. Nah, jadi saya itu akan menjelaskan kepada kalian semua. Jadi bagaimana sih kisah atau asal-usul cerita The Man from the Window ini. Jadi begini cerita The Man from the Window 2. Jadi guys, saya barusan juga menamatkan The Man from the Window 2 di karangan atau serial versi The Man from the Window 2 itu sendiri. Nah, kenapa dirilis lagi nih yang 2? Karena yang satu itu dirilis pada 1 tahun lalu tanggal 22 November. Nah, kalau untuk sekarang ada lagi nih yang versi ketiga yang sekarang vlog langsung ingin bahas, yaitu di tahun 2023 Januari tanggal 32. Nah, kalau kalian juga mau main game ini, kalian bisa langsung klik link yang aku udah sematkan di kolom komentar. Jadi bisa langsung kalian klik aja ya. Nah, aku yang memainkannya sendiri, jujur kayaknya ini lebih menegangkan dah guys. Soalnya jalan cerita atau asal-usulnya lebih kayak tegang, lebih kayak rasa tegang gitu. Jadi lebih baik kalau kalian itu tuh memainkan game ini, saran saya sih tuh jangan dimainin karena gamenya ini lebih seram. Nah guys, kenapa? Nah guys, kalian tahu nggak kenapa pria dari jendela itu, atau bentuk pria dari jendela itu apaan sih? Nah, bentuk pria dari jendela itu merupakan seperti bentuk SCP. Nah, kenapa bentuk pria dari jendela itu persis dengan SCP? Karena dia memiliki badan seperti gurita dan juga berkulit berwarna putih pucat, polos dan juga tinggi seperti gurita asli. Cuman bedanya ini yang versi SCP ya. Jadi dia itu juga matanya itu besar seperti SCP, hidungnya juga besar dan juga tidak memiliki mulut. Kalau kalian tahu itu SCP nomor berapa dah? Kalau kalian tahu silakan komen. The Man from the Window adalah sebuah karangan cerita yang pertamanya itu dirilis. Dan kalau kalian tahu ya, The Man from the Window 1 adalah karangan cerita yang disambung dari awal kisah nyata. Dan ternyata kalau kalian misalkan menanya asal usul game ini dari mana, asal usul game ini berasal dari negara India. Nah, buat yang mau tahu juga asal usul The Man from the Window 2, ayo kita bahas. Jadi kisahnya di sini kalian itu akan ditelepon oleh anaknya Mama Rip nih guys.
Dan setelah kalian ditelepon itu tuh kalian akan melihat perubahan dari anaknya Mama Rabbit yang seperti bentuk tikus menjadi kelinci raksasa. Kalau kalian gak percaya, coba mainkan The Man from the Window versi 2. Pasti kalian akan melihat jauh perbedaannya. Dan kalian sama saja berperan menjadi Mama Rabbit, cuman bedanya kalian tetap tinggal bersama satu orang, yaitu bernama Audrey. Audrey ini adalah anak dari anaknya Mama Rabbit itu juga. Jadi tugas kita di situ tetap sama aja nih, mencari tempat persembunyian untuk 2 orang. Tetapi ada sesuatu yang sangat mencurigakan dan masih menjadi misteri dan juga tanda tanya di game ini, yaitu di awal ending good atau di awal good ending. Kalian akan membuka pintu karena di sini keterangannya makanan yang kalian pesan sudah datang. Dan setelah itu kalian akan mendapatkan kurir makanannya itu kok berbentuk seperti orang di Late Nightmare, yaitu sebuah game yang katanya horor juga, sama seperti The Man from the Window. Cuman game Late Nightmare ini itu juga salah satu yang mempunyai karakter dari game ini. Dan buat yang menanya juga nih guys, sebenarnya game The Man from the Window atau game Late Nightmare itu tuh sebenarnya kolaborasi atau tidak sih? Sebenarnya tidak guys. Cuman mungkin salah orang aja atau salah setting. Ini kebetulan adalah creepypasta asli dari India. Yaitu sebenarnya pernah ada seorang ibu dan juga anak di India yang aslinya ini ibu dan anak ini bukan hewan kelinci ya, melainkan kebetulan manusia. Dia saat itu ditinggal ayahnya pergi bekerja saat sampai larut malam dan sampai pagi. Kemudian anak dan juga ibunya ini itu tuh mendengar suara ketukan dari jendela ketika dia mencoba membaca buku terkutuk yang bermunculkan The Man from the Window 1, tapi ini ya saya akan ceritakan yang 1 dulu. Nah, itu dialah asal-usul The Man from the Window yang pertama. Dan lanjut urban legend. Ini adalah urban legend yang dikatanya itu tuh paling berbahaya di Venezuela dan juga di Kolombia, yaitu bernama El Silbón. El Silbón sendiri dikabarkan sebagai pria yang membawa tulang-tulang manusia setiap ia berpergian kemana-mana. Konon katanya El Silbón sendiri mencari orang untuk dibunuh dan juga diambil tulang-tulangnya. Dan konon katanya kalau ada satu keluarga dari yang menjadi target atau yang menjadi kemunculan El Silbón itu adalah dengan adanya taburan-taburan tulang-tulang yang berada di rumah kalian atau di rumah, ya pokoknya intinya bukan di rumah kalian ya, di rumah orang lain nih, orang yang tinggal di Venezuela itu atau di Kolombia itu. Dan gimana asal usul hantu El Silbón ini? Nah, dikabarkan El Silbón ini dikabarkan sebagai seorang anak laki-laki biasa. Cuman konon katanya anak ini itu
tega membunuh ayahnya sendiri karena tidak mendapatkan daging rusa. Dan menurut saya ya, betulan dah, Yoshimon ini itu betul-betul ngeri banget. Kalau kalian tinggal di kota ini atau di negara ini, gimana itu? Ya gitu ya. Jadi kalau menurut saya, hantu ini tuh cukup berbahaya juga daripada yang ini. Tapi yang ini tuh mirip SCP, jadi agak creepy sedikit. Tapi kalau menurut saya tuh ya, yang lebih seram itu ya yang ini, yang kedua. Karena bayangin kita tuh habis dibunuh gitu, habis itu kita tuh digergaji mesin sama apa gitu guys. Aduh gila, itu serem banget. Kalian gak usah bayangin dah. Soalnya kalau kalian bayangin, nanti kalian malahan gak bisa tidur loh. Setelah itu, Yoshimon ini pun tega membunuh ayahnya sendiri dengan menusukkan garpu ke tubuh ayah sendiri guys. Bayangin itu. Dan juga guys ya, kalian bisa menemukan sosok hantu ini di sebuah taman yang terkenal paling angker di Venezuela, yaitu bernama taman apakah gitu ya teman-teman ya. Intinya dia itu sering datang di situ guys, dan itu ditandai dengan suara kayak tiupan fluid gitu. Dan kalau kalian mendengar suara itu tuh jauh, berarti tandanya dia itu sudah ada di depan kalian, atau bahkan sudah ada di belakang kalian, di samping kalian, atau dimanapun kalian berada. Tetapi kalaupun kalian berada di, berarti kalau diam. Tapi kalau misalkan guys, kalau kalian mendengar suaranya itu tuh dekat, berarti dia berada jauh. Tapi jangan kalian pikir ketika suaranya itu terdengar dekat yang artinya dia itu jauh. Kalian jangan salah sangka dulu. Itu bukanlah hal yang baik. Tetapi itu juga sama aja hal yang buruk guys. Karena kalau kalian mendengar suaranya itu dekat banget, nanti kalian harus tetap lari. Walaupun kalian sudah tahu mitosnya itu tuh dia itu jauh berada dekat kalian kalau suaranya dekat. Tetapi bisa aja nih guys, itu adalah tempat yang akan dilintasi oleh hantu ini. Menurut kalian gimana itu? Bener-bener sih menurut gue gak nyangka banget. Setelah itu, dari dua urban legend ini, mana yang paling mengerikan guys? Kalau aku sih ya yang ini yang sekarang aku ceritakan, betul-betul ngeri banget dah. Kemudian ada hantu dari Jepang juga nih guys. Hantu dari Jepang ini bernama hantu Teke-Teke. Dan itu hantu apaan deh guys ya. Dan setelah saya baca-baca dari sosmed, ternyata hantu Teke-Teke sendiri itu adalah hantu yang suka tinggal di kamar mandi wanita atau kamar mandi perempuan begitu guys. Dan konon katanya asal usul dari hantu ini paling menyeramkan daripada dua tadi guys. Karena dia ini dulunya itu pas dia masih sekolah ini guys, ada sebuah teman yang temannya ini sendiri tidak menyukai si Teki-Teki ini. Tapi dulunya dia itu tuh kayak namanya tak tahu lah siapa itu ya teman-teman ya. Tetapi dia itu diajak pulang bareng sama teman yang membenci dia itu guys. Dan kemudian pas ingin pulang sekolah menaik kereta, tiba-tiba saja pas kereta itu mau melintas kencang, bayangin
temannya itu mendorong si hantu ini ke hantu tiki-tiki ini yang dulunya itu. Habis itu langsung didorong ke rel kereta. Habis itu pas temannya ini terjatuh, kereta itu tuh melindas dirinya. Kalian bayangin kereta itu lari dengan cepat kemudian melindas dia, itu gimana dah, bayangin dah guys. Habis itu ada lagi guys, sebuah urban legend bernama kura-kura dunia. Ini urban legendnya berasal dari negara Yunani, yaitu negara Yunani itu mempercayai bahwa hantu atau urban legend mereka inilah yang paling berbahaya karena dia akan menelan orang sebagai pengguna api. Makanya di negara itu tidak boleh ada yang memakai atau yang menjadi pengguna api. Kalian juga ketika pergi ke negara Yunani ini tidak boleh menggunakan api terlalu banyak. Sebenarnya kalian tuh boleh menggunakan api di negara ini, cuman jangan terlalu lama-lama karena bisa jadi hantu ini akan menelan kalian. Dan dipercaya hantu ini mirip dengan kura-kura dan juga memiliki inti perut bumi yang mirip banget dengan bumi asli. Dan asal kalian tahu sendiri ya, di negara ini juga yang pengguna api selain ditelan itu ada juga yang ditarik masuk ke dalam sungai dan gak tahu dah orang itu gimana. So itu dialah guys urban legend yang mengerikan. So inilah beberapa mitologi hantu dari berbagai mitologi negara juga. Oke guys, kita akhiri dulu video kali ini. Sampai jumpa di next video. Dadah.